Pemeriksaan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Berarti tak adil. Pada mengangkatkan kayu. Ya, mundur agak jauh. Menurut seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Bali G, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena menebak pohon. Kejaksaan adalah institusi satu-satunya yang bisa menentukan seseorang itu masuk ke ranah peradilan atau tidak. Dan itu tidak dipunyai oleh institusi lain. Kejaksaan selaku pemilik perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Heru Sandika Triana, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2024 pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Izinkan saya memaparkan aksi perubahan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berjudul Terwujudnya Digitalisasi Pendokumentasian Berkas Perkara Restoratif Justice berbasis Simple RJ pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Sistem pengajuan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara RJ. Simple RJ adalah sistem pengajuan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara yang dihentikan penuntutannya melalui restoratif justice. Gagasan ini muncul dikarenakan adanya dokumen berkas perkara restoratif justice yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat masih belum terdokumentasi dengan baik, di mana sistem pengajuan pelaporan dan pendokumentasiannya seringkali tidak optimal. Hal itu pula ditambah dengan aplikasi yang ada, baik di CMS dan CPD, tidak mengakomodir pengarsipan data RJ secara khusus, sehingga akan menyulitkan data dan dokumennya. Oleh karena itu, kami mencoba menyusun rancangan aplikasi digitalisasi dari mulai pengajuan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara RJ sewilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara terpadu dengan brand Simple RJ. Ketika menemukan persoalan ini, kami kemudian mengajukan gagasan rancangan aksi perubahan kepada mentor, yaitu Asisten Tindak Pidana Umum Bapak Ike Bahtiar SHMH, dan beliau banyak memberikan masukan dan arahan agar aksi perubahan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi sudah sampai dipaparkan dan disetujui oleh busnya, dan ini saya diterima, sehingga saya pun menyetujui ini sudah hasil dari industrinya juga kesudahan organisasi rekomendasi terkait ETC. Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor, kami pun langsung membentuk tim efektif guna menentukan bagaimana langkah-langkah kerja yang akan dilakukan ke depan. Tim efektif ini akan bertugas mensinkronkan data yang telah masuk dengan data-data yang telah diajukan oleh Kejaksaan Negeri sewilayah Nusa Tenggara Barat. Kami kemudian bersama tim IT membuat alur kerja pengajuan dan penyimpanan berkas perkara RC yang dulunya disimpan secara konvensional menjadi elektronik
dalam satu database. Setelah sistem aplikasi Simple RJ terbentuk, kami kemudian melakukan uji coba dengan menggunakan data-data sampel. Seluruh rangkaian aksi perubahan ini dilaporkan kepada mentor. Terjadinya komunikasi yang efektif dalam proses mentoring menghasilkan kesepakatan dari seluruh hasil pemetaan, pengembangan strategi, dan saran-saran lainnya. Dengan prinsip asas tertib penatausahaan, diharapkan penerapan sistem ini adalah langkah nyata dalam pendokumentasian berkas perkara yang telah di-RJ-kan, sehingga lebih mudah mencari dan menyajikan data secara cepat dan real-time. Setelah uji coba berjalan dengan baik, maka kami melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan sosialisasi sistem aplikasi Simple RJ dan coaching klinik kepada seluruh satker Kejaksaan Negeri sewilayah Nusa Tenggara Barat. Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan coaching klinik kepada seluruh jajaran satker di wilayah Kejati NTB, yaitu Kejari Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, Sumbawa, Dompu, dan Kejaksaan Negeri Bima, secara daring dan luring. Siapa yang menguasai informasi, maka dengan mudah ia akan menguasainya. Pepatah ini sudah sangat sering kita dengar dan merupakan keniscayaan yang tak dapat dihindari pada era saat. Dia sangat cepat bergerak dan berubah. Oleh karena itu, melalui Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, saya persembahkan sistem aplikasi pengajuan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara RJ atau Simple RJ. Saya, Anak Agung Putu Juni Artana Putra, selaku Kasibidum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, mendukung sepenuhnya aksi perubahan dari Saudara Heru Sandika Triana, Sarjana Hukum, selaku Kasihoarda pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, karena dengan aksi perubahan yang telah dibuat dapat meningkatkan kinerja bidang pidum, khususnya pelaksanaan restoratif justice di wilayah Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Kejaksaan Negeri Bima. Hukum Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Kabupaten Sumbawa. Saya Kasibidum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kami juga telah menggunakan aplikasi Simple RJ. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam pengajuan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara yang akan diajukan RJ. Sehingga data penanganan RJ dapat tersimpan secara elektronik dengan baik. Saya, Karer, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, mendukung aksi perubahan dari Saudara Heru Sandika Triana SH selaku Kasihoarda pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Karena aksi perubahan tersebut akan meningkatkan kinerja bidang pidum khususnya dalam pelaksanaan restoratif justice di wilayah Kabupaten Dompu. Selamat. Saya, Dr. Titin Herawati Utara, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, memberikan dukungan penuh kepada Saudara Heru Sandika, SHMH, dalam proyek perubahannya yang berjudul Simple RJ, karena proyek perubahan tersebut sangat mendukung pelaksanaan restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Semangat! Saya Ibnu Bahtiar, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTB, mengapresiasi dengan tinggi dan sangat bangga dengan aksi perubahan bernama Simple RJ yang dibuat oleh Saudara Heru Sandika, Kasihoarda Kejati NTB. Harapan saya, semoga aksi perubahan ini bisa nyata dilaksanakan dan dapat dipergunakan secara nasional dan dapat mendukung program digitalisasi Kejaksaan Republik Indonesia ke depannya. Saya Abdul Muhar, AF, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi dengan tinggi dan sangat bangga dengan aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Heru Sandika Triana SH, Kasihoarda Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Semoga aksi perubahan Simple RJ bisa nyata dilaksanakan dan dapat dipergunakan secara nasional untuk mendukung kinerja bidang pidana umum dan kejaksaan di kita. Saya, Nana Ibrahim Soleh, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Data Benda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, mengapresiasi
aksi perubahan yang dibuat oleh saudara Heru Sandika Triana SH, Kasuarda, Kejati, NTB. Semoga aksi perubahan simpel RJ bisa nyata dilaksanakan dan dapat dipergunakan secara nasional untuk mendukung kinerja bidang pidum dan kejaksaan di kita. Kami telah menggunakan aplikasi Simple RJ. Aplikasi ini membantu kami memudahkan dalam pengajuan, pelaporan, dan pendokumentasian berkas perkara yang telah di-RJ-kan, sehingga data penanganan RJ dapat tersimpan secara elektronik dengan baik. Harapan ke depan, tidak ada lagi penegakan hukum yang justru mengusik rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dan selalu saya katakan pada teman-teman, di dalam penuntutan, keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tidak ada di dalam KUHP. Keadilan itu adalah ada di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di situ. Dan penuntutan kalian harus berdasarkan pada hati nurani kalian. Saya tidak ingin ada lagi orang-orang yang mengambil karet, mengambil kayu sebatang, kalian tuntut dengan pidana. Camkan itu.